Assalamualaikum Sobat River, kali ini kita akan membahas tentang 5 jenis hama yang umum terdapat di dalam akuarium air laut. Dan di sini pun akan saya coba sedikit memberikan solusi bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, apa saja kelima jenis dari algae tersebut? Yang pertama ini adalah Bryopsis. Bryopsis ini adalah kata lain dari green hair algae. Nah, jika sobat melihat ada di dalam akuarium itu harus dicabut secara manual, dan salah satu solusi untuk menghilangkannya adalah dengan memasukkan hermit crab. Nah, kenapa harus dicabut? Karena hermit crab itu tidak mau memakan sisa-sisa dari Bryopsis jika masih panjang. Oleh karena itu kita cabut terlebih dahulu, lalu sisanya nanti akan dimakan oleh hermit crab. Nah, selain dari itu kita bisa memasukkan ikan-ikan jenis botana yang sangat suka jenis algae seperti itu. Selain dari itu, ada solusi lain yaitu dengan menaikkan kadar magnesium kita ke level 1700 atau 1800. Tentu saja ini harus dilakukan secara hati-hati karena jika dilakukan secara cepat atau drastis naiknya, itu akan mengganggu dari kesehatan koral yang ada di akuarium kita. Selain dari itu, untuk secara memakai obat itu bisa menggunakan fluconazole dengan takaran 20 mg untuk 4 liter air. Dan itu dilakukan sekali saja, dan biasanya menurut yang sudah pernah melakukannya itu akan hilang dalam jangka waktu maksimal 14 hari. Lalu yang kedua ini ada Valonia atau biasa disebut bubble algae. Sebetulnya bubble algae ini jika kita lihat-lihat itu bentuknya menarik ya, hijau berkilauan seperti batu akik gitu kan. Nah, tapi ini jelas-jelas sangat berbahaya di dalam akuarium jika dibiarkan karena pertumbuhannya ini sangat cepat sekali dan dalam waktu sekejap akan mengambil alih live rock sobat semua. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat satu bubble algae yang muncul di dalam live rock, itu harus langsung diangkat. Jika mungkin hanya satu itu bisa langsung diambil di dalam ya, tapi jangan hati-hati jangan sampai meletus karena jika sampai meletus di dalam itu sporanya akan melebar dan menyebar kemana-mana. Tapi jika misalkan live rocknya bisa diangkat keluar, itu sobat nanti ambil di luar untuk bubble algae tersebut. Untuk solusi lainnya, sobat bisa memasukkan kepiting jenis emerald crab yang biasanya ini terkenal memakan bubble algae bisa sampai habis. Selain daripada itu, ada jenis kepiting lain yang bisa digunakan untuk memangsa bubble algae, yaitu strawberry crab. Tapi strawberry crab ini tidak begitu umum digunakan karena hanya berdasarkan pengalaman beberapa river saja yang memelihara strawberry crab kemudian bubble algae-nya hilang. Nah, kedua jenis kepiting ini adalah omnivora, jadi mereka memakan segala macam jenis algae dan sisa-sisa makanan dari hasil kita memberikan makan ikan dan koral. Lalu yang ketiga ini ada Aiptasia atau biasa disebut glass anemone. Kenapa disebut glass anemone? Karena memang bentuknya mirip seperti anemone. Untuk river-river pemula yang baru mulai, yang masih awam dalam hal ini mungkin menganggapnya itu sesuatu yang bagus dan layak untuk dipelihara. Tapi pada kenyataannya Aiptasia ini jika menyebar luas di dalam akuarium kita, itu akan sting ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan koral-koral di sekitarnya itu akan menjadi luka dan bisa juga menjadi mati. Nah, oleh karena itu ketika kita pertama kali melihat ada Aiptasia di dalam akuarium itu harus langsung dilakukan atau dicari pencegahannya. Karena jika sampai menyebar ke seluruh akuarium ini akan sangat-sangat berbahaya sekali untuk kelangsungan biota atau koral-koral kita. Oleh karena itu untuk solusi umum yang pertama yang biasa dilakukan itu adalah memasukkan jenis udang peppermint shrimp yang memang sudah terkenal bisa memakan Aiptasia sampai habis. Selain dari itu, bisa juga memasukkan ikan jenis copperband atau Bergia nudibranch. Nah, untuk cara lainnya ini sobat bisa untuk mengencerkan larutan kalsium hidroksida atau biasa disebut kalk. Lalu nanti setelah diencerkan dengan larutan yang cukup kental, itu nanti bisa disuntikan langsung ke dalam mulut Aiptasianya dan itu bisa menyebabkan memang efek panas dan Aiptasianya itu bisa langsung mati. Selain dari itu ada juga cara lain yang biasanya menggunakan laser, tapi laser ini terlalu beresiko karena jika kita meleset itu bisa kena ke koral. Jadi cara yang paling aman ya memang menggunakan cairan kalsium hidroksida tadi. Kita bisa beli untuk bahan kalknya itu di Tokopedia, bisa dicari langsung kalsium hidroksid merek apapun itu bisa, dan nanti dicampur air
dibuat larutan kental dan disuntikan langsung ke dalam mulut Aiptasianya. Dan pastikan kita menyuntikan ke seluruh Aiptasia yang ada di dalam akuarium kita. Oleh karena itu pentingnya di sini bahwa jangan dibiarkan Aiptasia itu menjadi banyak lalu kita melakukan pencegahan. Tapi ketika kita pertama kali melihat ada satu di dalam akuarium, itu harus langsung dicegah supaya tidak menyebar menjadi lebih banyak lagi. Lalu yang keempat ini ada Majano anemon. Majano anemon ini sekilas mirip sekali dengan anemon jagung. Malah ya itu tadi, untuk yang masih awam mungkin kita senang ada Majano di dalam akuarium kita karena bentuknya persis sama seperti anemon jagung. Dan untuk warnanya pun ini ada yang berwarna-warni, bahkan saya pernah melihat ada Majano yang berwarna rainbow. Merah, ada kuning, ada hijaunya juga. Oleh karena itu memang ini antara tega dan gak tega untuk membunuh si Majano ini. Tapi jika memang sudah muncul di dalam akuarium kita, sifatnya sama seperti Aiptasia yang bisa sting kiri kanan ke koral dan bisa menyebabkan kematian untuk koral itu sendiri. Untuk pencegahannya ini hampir sama dan hampir mirip dengan Aiptasia, yaitu dengan menyuntikkan larutan kalk ke dalam mulut si Majanonya ini. Jadi lama-lama nanti ini akan meleleh dan akhirnya akan mati. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah disebut turf algae. Turf algae ini bisa disebut juga sebagai green algae karena green algae ini banyak sekali spesiesnya dan semuanya itu hampir-hampir mirip. Turf algae ini bisa menyebar di live rock dengan sangat cepat jika dibiarkan, dan ini sangat sulit dihilangkan di dalam akuarium. Jadi untuk solusinya jika ingin menghilangkan turf algae ini, live rock yang terkena turf algae ini harus diangkat keluar dan dibersihkan di luar. Untuk solusi lainnya itu dengan memasukkan cleaning crew seperti hermit crab, emerald crab, turbo snail, atau bisa juga dengan urchin atau biasa disebut dengan manggisan. Kesemuanya ini adalah cleaning crew yang bisa memakan turf algae atau bahkan bryopsis. Nah, itu tadi kelima jenis hama yang berbahaya jika dibiarkan lama-kelamaan di dalam akuarium kita. Sedikit saran untuk sobat semua, untuk pencegahan di awal agar hama-hama tersebut terkontrol dan tidak masuk ke dalam main tank atau reef tank kita, yaitu dengan cara menjaga parameter air stabil, lalu untuk menjaga atau maintain nutrien kadar fosfat nitrat di akuarium kita tidak terlalu tinggi, lalu untuk melakukan karantina koral sebelum masuk ke dalam akuarium atau main tank. Lebih baik lagi jika sobat mempunyai akuarium cadangan satu saja. Jadi sebelum koral masuk ke main tank, koral masuk dulu ke tank karantina supaya dilihat apakah nanti ada hama yang nyelip di dalam koral-koral yang kita beli. Selain dari itu selalu sediakan cleaning crew di dalam akuarium kita walaupun tidak ada hama di dalamnya, seperti emerald crab, turbo snail, hermit crab, urchin jika diperlukan. Karena itu akan melakukan pencegahan sebelum hama-hama itu menjadi lebih banyak lagi di dalam akuarium kita. Tapi jika misalkan sobat keberatan atau tidak bisa untuk membuat tank karantina terpisah, itu bisa melakukan dengan rutinitas dip koral terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam main tank. Jadi nanti setelah di dip itu bisa kelihatan apakah ada Aiptasia, ada bryopsis atau hama-hama lain yang masuk atau ikut serta di dalam koral yang kita beli. Karena lebih baik itu kita repot di awal ya, daripada kita tidak melakukan karantina, tidak melakukan koral dip, dengan akibat atau konsekuensi nanti hama-hama tersebut masuk ke dalam akuarium dan bahkan bertambah banyak di sana. Dan itu jelas-jelas akan memakan waktu dan menyita waktu kita. Nah, oleh karena itu, untuk pencegahannya lakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan sebelumnya dan semoga kita dijauhkan dari hama-hama tersebut. Dan terakhir yang paling penting yaitu sobat harus bisa menyempatkan waktu minimal 30 menit di depan akuarium setiap harinya untuk memperhatikan detail-detail yang ada di dalamnya. Jangan-jangan secara kita tidak sadar hama-hama itu sudah tumbuh di dalam akuarium kita tanpa kita sadari sama sekali. Nah, sampai di sini saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Dan jika dirasa video ini memang berguna dan ada teman-teman atau rekan-rekan sobat yang mengalami hal yang sama, silakan untuk dicoba di-share kepada mereka. Dan untuk sobat yang baru bergabung di channel ini, bantu terus channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.